Halo semua, semangat belajar. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh aplikasi eksponen. Baik, langsung saja soal yang pertama. Suatu populasi diawali dengan 4 bakteri. Ini ada 4 bakteri. Setiap jamnya, bakteri membelah menjadi 2 kali lipat. Tuliskan pemodelan populasi bakteri setiap X jam. Oke, langsung saja alternatif penyelesaiannya. Nah, diketahui kan banyak bakteri di awal itu adalah 4 bakteri. Nah, bakteri membelah menjadi 2 kali lipat setiap jamnya. Setiap jam. Ditanya pemodelan populasi bakteri setiap X jam. Nah, misalkan banyak bakteri pada jam ke-0 ketika X-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita misalkan X itu adalah jam ya. Banyaknya jam. Nih, seperti yang di soal. Berarti kan ketika X-nya 0, berarti ketika banyak jamnya 0. Atau ketika di awal bakterinya itu adalah 4. Maka diperoleh data tabel seperti di bawah ini. Berarti waktu X-nya itu 0, jumlah bakterinya 4. Ketika 1 jam, berarti kan membelah, karena dia membelah, berarti kan bakterinya ini menjadi 2 kali lipat, berarti 2 dikali 4. Kemudian setelah 2 jam, berarti kan membelah lagi. Awalnya dia kan, nih, awalnya jam pertama kan dia 2 kali 4. Berarti jam kedua 2 kalinya dari 2 kali 4. Kan kayak gitu. Dapatlah 2 pangkat 2 kali 4. Kemudian ketika 3 jam, berarti kan 2 kalinya dari ini kan. Dari ini. 2 kalinya dari 2 pangkat 2 dikali 4. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, jika basisnya sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Berarti 2 pangkat 3, di sini tinggal ditulis 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, bisa dilihat dari sini, kalau waktunya itu 1 jam, berarti 2 pangkat 1 kali 4. Ketika waktunya itu 2 jam, 2 pangkat 2 kali 4. Ketika waktunya itu 3 jam, berarti 2 pangkat 3 kali 4. Berarti kalau waktunya X jam, berarti tinggal 2 pangkat X dikali 4. Jadi tinggal ikut aja dia. Kalau di sini 3, di sini juga 3. Sini 2, sini 2, sini 1, sini 1. Berarti sini X, berarti sini X juga. Berarti 2 pangkat X kali 4. Maka diperoleh pemodelan populasi bakteri setiap X jam adalah 2 pangkat X dikali 4. Nah, demikian untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan. Modal sebesar 2 juta rupiah dibungakan dengan bunga majemuk 10% per semester. Jadi 10% per semester. Diingat ya, per semester bukan per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 2 tahun. Oke, diketahui modal awalnya nih 2 juta. 2 juta. Bunganya itu berarti 10%. 10% per semester atau sama dengan 0,1. Bener ya, 10 per 100. Coret, ya bener 0,1. N atau akhir periode. Nah, karena dia 2 tahun, 2 tahun berarti ada berapa semester? 1 tahun ada 2 semester, berarti 2 tahun ada 4 semester. Ditanya M-nya atau modal akhir. Jawab. Oke, kita selesaikan. Untuk akhir ke-1 berarti untuk akhir tabungan ke-1 ya. Akhir apa ini? Modal. Modal ke-1 berarti kan M1 sama dengan M0 ditambah I kali M0. Kan ini rumusnya. Nah, sekarang lihat, ini kan sama-sama ada M0. Dikeluarin, jadinya sisa 1 tambah I. Maksudnya kayak gini. Kalau misalkan ada A kali B ditambah
A kali C itu akan sama dengan A dalam kurung B tambah C. Ini kan sama-sama ada A, A-nya dikeluarin, berarti sisanya kan B ditambah C. Ini disebut dengan sifat distributif. Nah, sama kayak ini kan, ini M0 ditambah I dikali M0. Nah, sama-sama ada M0 dikeluarin. Karena ini udah nggak ada sisa apa-apa, 1 jadinya. Ditambah, sisanya kan tinggalin aja I. M0 dikeluarin. Nah, karena M0 yang dikeluarin, 1 ditambah I. Kemudian M0-nya itu kan udah tahu 2 juta. Kita tulis aja. 2 juta. 1 ditambah I. I-nya kan 0,1 ya. Berarti 2 juta. 1 tambah 0,1, 1,1. Tinggal dikalikan, hasilnya 2.200.000. Oke, kita lanjut untuk akhir modal kedua. Akhir kedua berarti kan rumusnya itu sama ya kan, ini M0 ditambah I ditambah M0. Nah, kalau yang untuk M2-nya M1 dia acuannya itu modal yang sebelumnya. Jadi modal yang sebelumnya kan udah menjadi M1, makanya M1 ditambah I dikali M1. Nah, karena M1 itu kan rumusnya tadi ini kan M0 ditambah 1 tambah I kan gitu. M0 dikali 1 tambah I ditambah I dikali lagi kayak gitu. Nah, karena menggunakan sifat yang ini ya, sama-sama menggunakan sifat yang ini, dilihat. Kan ini sama-sama ada M0 di dalam kurung 1 tambah I, ini juga ada kayak gitu. M0 dikali 1 tambah I. Dikeluarin dia ini, segini dikeluarin. Berarti sisanya ini tinggal 1 ditambah sisanya yang ini. I-nya ini tambah I, makanya kayak gini dia. Nah, karena ini sama-sama ada 1 tambah I, 1 tambah I, makanya dikuadratin. Jadi untuk M2 itu jadinya M0 dalam kurung 1 tambah I dikuadratin. Berarti M2-nya adalah 2 juta. M0-nya adalah 2 juta. 1 ditambah 0,1. M2-nya berarti 2 juta. Ini dikuadratin, sorry lupa. 1,1 dikuadratin. Berarti 2 juta. 1,1 dikuadratin itu hasilnya 1,21. 1,21. Nah, selanjutnya 1,21 dikalikan dengan 2 juta. Hasilnya 2 juta 420.000. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang berarti kalau misalkan akhirnya itu adalah akhir ke N, kita langsung ya rumuskan akhir ke N. Berarti MN sama dengan, nah ini. Coba lihat dari sini, kalau akhir ke 1 dia rumusnya M0 ditambah 1 tambah I pangkat 1. Kalau misalkan akhir modal kedua, dia M0 dikali 1 tambah I pangkat 2. Nih. Kalau yang ke 1 pangkat 1, kalau yang kedua pangkat 2. Berarti kalau yang ke N berarti M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Itu untuk rumus umumnya. Tapi karena ini yang ditanyakan itu adalah N-nya itu 4, berarti kita cari M4. Berarti rumusnya M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 4. Berarti M4 itu sama dengan M0-nya 2 juta. 1 ditambah 0,1 gimana? Dipangkatin 4, berarti M4 2 juta dikali 1,1 pangkat 4 jadinya 2 juta. Jadi kelupaan M pangkat 4, 1,1 dipangkatin 4 hasilnya 1,4641. Berarti hasil akhirnya berarti 2 juta dikali 1,4
641 hasilnya 2.928.200 rupiah. Nah, jadi modal akhir yang diperoleh adalah 2.928.200. Dan jika ditanyakan bunga, berarti modal akhir dikurangi modal awal. Modal akhirnya adalah 2.928.200 dikurangi 2 juta. Jawabannya adalah 928.200 rupiah. Selesai. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Jika suatu unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh 7 hari meluruh selama 49 hari sehingga unsur yang tersisa memiliki massa 10 gram, tentukan massa awal unsur tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah massa awal. Yang diketahui adalah massa setelah waktu paruhnya 7 hari meluruh selama 49 hari. Oke, berarti untuk yang diketahui M-nya, berarti massa tersisanya itu adalah 10 gram. Nah, untuk T ini adalah selang waktunya ya. Selang waktunya. Jadi selang waktunya itu adalah 49 hari. Sedangkan T itu adalah waktu paruhnya. Waktu paruhnya itu kan 7 hari ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah M0 atau massa awalnya. Pertama, kita cari dulu N-nya. N itu rumusnya T per T besar, T kecil per T besar. Berarti 49 per 7. Sama dengan 7. Oke, T-nya. Nah, sekarang kita akan mencari M-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk fungsi peluruhan eksponensial itu rumusnya M sama dengan M0 dikali setengahnya kali N gitu. Sedangkan yang ditanyakan itu kan adalah M0 ya, yang ditanyakan ya. Ini kenapa M di sini? Oke, kita lanjutkan saja. Berarti M-nya adalah M0 dikali setengah dikali N. Nah, M-nya kan udah ditauin 10 gram. Berarti 10 kali M0 dikali setengah pangkat 7. Berarti 10 M0 kita cari setengah pangkat 7 dulu. Berarti setengah itu kan sama dengan 0,5. Berarti 0,5 dipangkatin 7. Itu sama dengan 0,0078125. Berarti M0-nya ini pindah ruas, berarti 10 per 0,0078125 sama dengan 1280. Jadi massa awal unsur tersebut adalah 1280. Atau cara lain ya, kalau misalkan biar nggak hitung pembagiannya, berarti kan gini, M itu kan sama dengan M0 dikali 1/2 pangkat N. M-nya itu kan 10. M0 1/2 dipangkatin 7. M0 dikali 1/2 pangkat 7 kan sama dengan 1 dipangkatin 7. 2 pangkat 7 berarti 128. Berarti M0-nya sama dengan ini udah ruas sini 10 dikali 128 sama dengan 1280. Demikian aplikasi dari soal-soal eksponensial. Semoga video kali ini bermanfaat. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.